Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan stop bullying. Apa sih itu bullying? Apakah kalian sudah ada yang tahu? Kemudian bentuk-bentuknya, kemudian cara mencegahnya, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu bullying? Ya, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah darinya. Kemudian bentuk-bentuk dari bullying itu ada 4. Yang pertama adalah secara verbal. Perilaku ini biasanya berupa julukan nama, celaan, gosip, gibah, kritikan kejam, penghinaan, ya. Teror-teror itu juga bisa berbentuk bullying secara verbal. Kemudian yang kedua ada bullying secara fisik yang meliputi seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, serta biasa yang kita temui adalah merusak barang-barang milik teman atau orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bullying, ya, bentuknya secara relasional atau sosial. Biasanya ini bentuknya perlemahan harga diri, seperti mengabaikan, pengucilan, ya, terus cibiran, tawa yang mengejek, dan lain sebagainya. Yang keempat, ini adalah bullying secara elektronik atau kita yang biasa sebut adalah cyberbullying. Biasanya ini berbentuk seperti penebar hoax, komentar-komentar yang mengandung sara, ya, yang itu menjatuhkan orang lain, ya, menebar kebencian dan lain sebagainya, baik melalui media sosial, ya, maupun ketika kalian memainkan sebuah games. Selanjutnya, sebab-sebab dan dampak negatif bullying meliputi yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau biasa disebut superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, ada dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Biasanya ini setelah melakukan perilaku bullying, ya, pelaku itu akan mendapatkan kepuasan sendiri dalam dirinya. Kemudian berikut dampak negatif bullying bagi korban. Terganggu fisiknya, meliputi cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kemudian ada juga terganggu secara psikis, biasanya korban ketakutan, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tekanan, ya. Itu berdampak pada korban tersebut biasanya tidak nyaman di kelas, di sekolah, mau berangkat ke sekolah, ya, meskipun di pondok aja. Itu enggan, ya, aras-arasen kalau bahasa Jawanya gitu. Kemudian ketika di pondok pun mau hafalan, ikut ngaji, itu terganggu, nilai pelajaran jadi rendah, ya. Itu makanya kita harus berhati-hati, ya, ketika melakukan, ya, suatu tindakan harus difikirkan dampaknya baik atau buruk, ya. Karena sekarang sudah ada yang namanya undang-undang tentang ITE atau undang-undang bagi korban
bullying ya. Terutama pelakunya itu akan mendapatkan sebuah hukuman ya. Bisa jadi dipenjara, denda dan sebagainya. Bagaimana cara mencegahnya atau melawan bullying ya? Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang yang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Yang ketiga, hindari cara gara-gara dengan pelaku bullying ya. Kemudian kenali dan perhatikan pelaku bullying. Selanjutnya, jadilah orang ya yang percaya diri ya, dan tunjukkan bahwa kita sebenarnya punya kelebihan atau potensi diri. Jangan minder terhadap segala kekurangan atau kelemahan kita ya, agar kita bisa semangat menjalankan tujuan dari hidup kita masing-masing ya. Yang kedua, jangan mudah terpancing emosi, bersikaplah tenang, jangan balas dendam ya. Itu alangkah baiknya jika sudah mendapatkan atau menemui ya pelaku bullying, laporkan baik dengan guru maupun terutama bisa langsung konsultasi atau konseling ke guru BK, bisa guru BK sekolah ataupun guru BK pondok. Ya, silahkan, kami terbuka memfasilitasi segala permasalahan kalian, terutama ketika kalian mendapatkan sebuah tindakan atau perilaku bullying ya. Itu. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.